Warga kota Sibolga, Sumatera Utara berdesak-desakan untuk mendapatkan minyak goreng di tengah kelangkaan dan tingginya harga di pasaran. Antrian para pedagang minyak goreng dari Sibolga dan Tapanuli tengah berdesak-desakan, pihak polisi pun kewalahan untuk menertibkan para pedagang yang terus berdatangan. Stok minyak goreng di sejumlah agen di Sibolga dan Tapanuli tengah langka dalam 1 bulan terakhir ini. Sementara itu di agen penjual minyak goreng Jalan Sisi Mangaraja, Kecamatan Sibolga, Sumatera Utara, warga kota Sibolga berdesakan dan antri demi mendapatkan minyak goreng curah hingga mengabaikan protokol kesehatan di tengah pandemi. Warga membawa jerigen kosong untuk membeli minyak goreng yang harganya cukup mahal, bahkan langka di pasaran. Di tempat ini minyak goreng curah dijual dengan harga Rp12.500 per liter. Kelangkaan minyak goreng juga terjadi di Jember, Jawa Timur. Gerai Bulog yang biasanya menjual kebutuhan sembako seperti minyak goreng juga kehabisan stok. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengiriman dari pihak pabrik yang berada di Lampung. Bulog Jember terus meminta pasokan minyak goreng 1 liter kepada pabrik agar kebutuhan minyak goreng murah untuk masyarakat dapat terpenuhi. Ketersediaan minyak goreng juga masih langka di sejumlah minimarket di Jakarta. Diduga minimnya pasokan lantaran masyarakat langsung memborong minyak goreng. Walaupun pembelian minyak goreng sudah dibatasi hanya 2 liter per 1 orang, tetapi pihak minimarket selalu kehabisan stok setelah 3 jam kemasan dipajang. Perharinya, minimarket mendapatkan 6 karton yang berisikan 20 hingga 25 buah kemasan minyak goreng berukuran 2 liter. Halo, selamat malam pemirsa. Kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, kapal pengangkut batu bara terdampar setelah terombang-ambing akibat gelombang tinggi. Dan berikut rangkaian informasinya dalam Fokus iNewsroom. Tawuran antar 2 kelompok pemuda ini pecah di Jalan Karuwisi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu pelaku tawuran bahkan nekat melepaskan anak panah terhadap warga yang tengah melintas. Akibat insiden tersebut, korban terluka di bagian perut sebelah kanan. Usai kejadian, pelaku Octavianus diringkus unit Jatanras Polrestabes Makassar di kampung halamannya yang berada di Toraja Utara pada Selasa kemarin. Dari pengakuannya, pelaku mengira korban adalah lawannya. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita anak panah beserta pelontarnya yang digunakan menganiaya korban. Pelaku pun terancam kurungan 7 tahun penjara. Kapal tongkang pengangkut ribuan ton batu bara ini terdampar di pantai Cipatuguran, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Sebelum terdampar, kapal sedang lepas jangkar di tengah laut untuk menunggu proses bongkar muat. Tiba-tiba gelombang tinggi datang menghantam kapal hingga terseret dan terguling di bibir pantai. Petugas dari PLTU berusaha mengevakuasi kapal tongkang tersebut ke tengah laut, namun tingginya gelombang menyulitkan petugas. Kapal tongkang baru berhasil dievakuasi ke tengah laut dengan menggunakan 4 kapal. Beruntung batu bara tidak tumpah ke laut. Polres Bantul mengerahkan water cannon untuk menyemprotkan air ke tebing di kawasan Bukit Bego, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Polisi membersihkan bekas darah di lokasi kejadian dengan air sabun, cairan pembersih. Polisi juga menyikat sebagian dinding untuk mempercepat proses pembersihan. Lokasi kecelakaan yang menewaskan 13 orang dibersihkan setelah olah tempat kejadian perkara selesai dilakukan beberapa hari lalu.
Setelah meresahkan warga Palangkaraya, seekor kera ekor panjang ini akhirnya ditangkap petugas pemadam kebakaran. Hewan liar ini sudah 2 hari terakhir keluar masuk rumah warga dan menggigit kabel listrik PLN. Tidak hanya kabel listrik, kera ini juga sering berlarian di atap rumah sehingga merusak plafon. Setelah berhasil ditangkap, kera kemudian dibawa ke petugas posko rescue damkar sebelum dilepaskan kembali ke habitatnya di hutan. Kecelakaan maut terjadi di Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. 3 pelajar SMP yang mengendarai sepeda motor dengan cara membonceng 3 menjadi korban tabrak lari. Salah satu siswa, Hanafi, meninggal di lokasi kejadian. Sementara 2 pelajar lainnya, Rizky Kurniawan dan Dimas Rehan, dilarikan ke Rumah Sakit Ar-Royan Indralaya. Insiden terjadi saat ketiga pelajar berkendara dari arah Palembang menuju Prabu Muli. Motor korban ditabrak oleh minibus yang datang dari arah berlawanan. Pengendara mobil kemudian melarikan diri dan saat ini masih diburu polisi. Petugas belum bisa meminta keterangan dari 2 korban selamat karena masih dirawat intensif di rumah sakit. Setelah memantik polemik dan menimbulkan keributan, puluhan aparat kepolisian masih mengawal pengukuran tanah di Desa Wadah, Purworejo, Jawa Tengah. Sejumlah warga yang menolak pembebasan lahan untuk pertambangan mengaku ketakutan. Setelah penolakan tambang pecah dan berujung penangkapan warga, aparat berperalatan lengkap masih berjaga di Desa Wadas, Jawa Tengah. Kehadiran aparat ini guna mengawal petugas Badan Pertahanan Nasional yang sedang melakukan pengukuran tanah. Warga yang kontra dengan pembebasan lahan mengaku ketakutan dengan adanya aktivitas ini. Kemarin ratusan aparat kepolisian bersenjata lengkap mendatangi Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Polisi berdalih aparat hanya bertugas mengawal pengukuran tanah proyek tambang yang sedianya digunakan untuk pembangunan proyek strategis nasional Bendungan Bener. Kericuhan pun berujung pada penangkapan puluhan warga, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Atas insiden represif tersebut, Kapolda Jawa Tengah pun angkat bicara. Sebanyak 64 orang yang sekarang ada di Polres Purworejo yang hari ini akan kita kembalikan kepada masyarakat agar tidak terjadi konflik antara masyarakat yang menerima dan masyarakat yang belum menerima. Jadi tidak ada penangkapan, penahanan dan lain sebagainya yang kita lakukan. Nanti silakan cek rekan-rekan sekalian. Hari ini akan kita bebaskan dan akan kembali kepada masyarakat agar pelaksanaan pengukuran berjalan dengan baik. Sebelumnya, upaya pengukuran lahan di Desa Wadas mendapat perlawanan dari warga yang tidak setuju dengan proyek bendungan tersebut. Alasannya, warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani mengandalkan lahan itu sebagai sumber mata pencaharian. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta maaf atas insiden di Desa Wadas. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pengukuran lahan tetap berjalan dengan pengawalan. Saya minta maaf dan saya minta maaf. Yang kedua, kemarin malam saya cukup intens komunikasi dengan Pak Kapolda, Pak Kapolda, intens sekali untuk memantau perkembangan yang ada di Purworejo atau khusus di Wadas. Dan kami sudah berkomunikasi dan sudah bersepakat masyarakat yang kemarin diamankan insya Allah hari ini akan dilokasi untuk dipulangkan. Normal dan kondusif. Seluruh warga yang kemarin sempat diamankan di Mapolres Purworejo juga sudah dilepaskan semuanya, sehingga saat ini semuanya sudah kembali ke rumah masing-masing dan sama sekali tidak ada korban atau penistaan atau penyiksaan. Selanjutnya, pada proses pengamanan kemarin memang sempat terjadi gesekan di lapangan.
Tetapi gesekan itu hanya ekses dari kerumunan warga masyarakat sendiri yang terlibat pro kontra atas rencana pembangunan, dan Polri hanya melakukan langkah-langkah pengamanan. Untuk membahas hal ini kami sudah terhubung dengan Ketua YLBHI Muhammad Isnur. Selamat malam Pak Isnur. Selamat malam Mbak Anissa. Baik, temuan YLBHI sejauh ini di lapangan apa Pak yang terjadi? Pertama, sama sekali tidak ada gesekan dari warga yang pro dan kontra. Yang ada adalah sejak pagi kepolisian ribuan aparat telah berjaga memasuki titik-titik desa. Dan warga hanya tinggal saja, tidak bisa melakukan apa-apa, mencoba bertahan, sebagian diam di masjid, sebagian diam di rumah, dan sebagian kerja seperti biasa. Tidak ada kemudian upaya-upaya perlawanan yang signifikan. Dan ada warga yang sedang membuat besek, bekerja seperti biasa, dituduh membawa sajam. Itu pekerjaan dia membuat besek. Jadi ada banyak informasi yang kemudian kami lihat disesatkan. Seolah-olah warga ini melawan, ada gesekan, dan polisi melakukan kemudian pengamanan. Yang ada adalah kemudian polisi merangsek ke rumah-rumah warga, menangkapi setiap warga di rumahnya, dan kemudian juga melakukan penyitaan HP. Ini kami pertanyakan, pertanyaannya kenapa ditangkap, kenapa kemudian direpresi, bahkan orang sedang mujahadah, sedang beribadah di masjid pun sampai digituin juga, sampai direpresi, kemudian ditarik-tarik dan lain-lain. Jadi itu yang kami sesalkan. Jadi nampak seperti memperlakukan rakyatnya seperti jajahan, ya. Seperti warga yang harus dimusuhi dan ditindak. Gitu. Demikian Mbak Anissa. Pak Isnur, kabarnya ada warga yang hilang saat kerusuhan terjadi di Wadas. Temuan YLBHI seperti apa Pak? Jadi yang pertama tadi ya, saya sampaikan tidak ada kerusuhan. Ada warga yang mau berangkat kerja, ditangkap. Jadi kepolisian melihat ada orang berkeliaran, main tangkap aja tanpa alasan yang jelas, kemudian ditangkap seperti apa. Padahal kepolisian jelas diatur oleh hukum acara pidana, oleh undang-undang kepolisian, oleh peraturan Kapolri tentang penggunaan kekuatan dan juga implementasi hak asasi manusia. Jelas polisi dilarang melakukan penangkapan secara sewenang-wenang. Nah ini termasuk pengacara LBH Jogja, pengacara kami, mencoba masuk kemudian malah kena pukulan 3 kali. Dan mereka ditangkap. Dan dihalang-halangi tugas sebagai advokat, tugas sebagai pelaksana bantuan hukum, ya, dihalang-halangi untuk bertemu, gitu. Seperti itu. Jadi kita tidak melihat apa pelanggaran pidana yang mereka lakukan, gitu. Malah kemudian kami melihat ada orang-orang yang mau di BAP, ya, dengan tuduhan menyalakan kentongan. Terus kentongan salahnya apa, gitu? Salahnya apa? Tidak ada kesalahan apa-apa, kentongan, tapi dituduh dengan melawan tugas, seperti itu. Baik, soal orang yang hilang itu Pak, apakah benar? Itu jadi ditangkap oleh kepolisian. Itu dia, penangkapan itu kan harus dengan prosedur, ya. Kalau penangkapannya tertangkap tangan bisa, tapi kan ini nggak ada kesalahan. Kesalahannya apa? Maka kalau penangkapan tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan hukum acara pidana, itu menurut kami bukan penangkapan. Itu lebih kepada sejenis penculikan, ya. Karena tidak ada dasar hukumnya. Polisi kan jelas dia harus ada asas legalitas, harus ada asas necesitas, ada asas proporsionalitas. Jadi setiap tindakan harus terukur, harus punya dasar hukum, harus punya kepentingan apa untuk melakukan tindakan. Nah, warga menganggap orang yang mau pergi kerja itu tiba-tiba ditangkap, ya hilang. Kemudian polisi memverifikasi ada di kantor polisi, itu yang kemudian terlihat. Tapi proses penangkapannya sendiri sudah salah. Kalau Pak Mahfud bilang tidak ada penyiksaan, tidak ada pelanggaran, jelas pelanggarannya sejak awal. Sejak penangkapan, wewenang sedang melakukan tindakan yang berlebihan, menyerbu kampung kecil sebuah desa dengan ribuan orang, menakut-takuti dengan pakaian PHH gitu, seolah-olah kan ada kerusuhan, ada perlawanan dan lain-lain. Padahal kita baca Perkap 1 2009 jelas. Kapan itu kemudian polisi yang preemptif turun? Kapan polisi melakukan baju PHH turun? Itu ada tahapan-tahapannya dan itu nggak dilakukan oleh kepolisian. Pak Isnur, melihat dalam tanda kutip penyerbuan polisi kemarin itu seperti layaknya ingin menangkap teroris. Menurut dari YLBHI, apa yang menyebabkan tindakan berlebihan seperti itu? Ya, kami tidak tahu paradigma apa di kepolisian menganggap warga negara yang mereka memperjuangkan tanahnya, memperjuangkan airnya, memperjuangkan lingkungan hidupnya yang sehat, yang terancam dirusak. Di mana perjuangan itu dijamin oleh konstitusi, dijamin oleh undang-undang lingkungan hidup. Terus kepolisian dan bertanya kenapa melakukan seperti itu.
ini kok seolah-olah sedang menyerbu ya. Kita melihat, jadi kita menjadi ingat peristiwa tahun-tahun 80-an di mana dulu ada Kedung Ombo, di mana ada peristiwa Tapos, di mana ada peristiwa Tanjung Priuk, di mana ada peristiwa Talangsari. Warga kemudian diserbu sedemikian rupa. Kalau dulu pelakunya tentara, sekarang pelakunya polisi. Jadi kita melihat cara-cara otoriter ya, cara-cara kekuasaan yang berlebihan yang oleh TAP MPR tahun 98 itu digariskan. Polisi nggak seperti itu. Polisi tugasnya, kata undang kepolisian itu melindungi, mengayomi masyarakat. Dan tugasnya harus jelas benar-benar menghormati hak asasi manusia. Nah, kita tidak melihat ya aparat di lapangan seperti itu. Banyak polisi yang melakukan penangkapan dengan pakaian preman, terus mencuri-curi pukul. Ada banyak orang yang tertangkap kamera diperlakukan sangat tidak manusiawi. Termasuk penyitaan, Mbak. Pagi ini misalnya ada banyak polisi aparat yang ke rumah-rumah menyita polisi, menggeledah. Itu jelas salah. Penyitaan penggeledahan itu harus sesuai dengan ketentuan kalau ada dalam penyidikan. Ini penyidikannya apa? Itu yang kami sesalkan dan kami minta perhatian Pak Kapolri, Pak Menko Polhukam kembali menilai secara jernih ya. Jangan sampai kemudian kita ditertawakan oleh masyarakat dunia. Indonesia tidak mengerti hukum acara pidana, tidak mengerti hak asasi manusia. Baik, Pak Isnur, sejauh ini pernah ada dialog atau tidak sih Pak sebelumnya Pak terkait dengan proyek pertambangan ini? Sudah coba, bahkan warga ini beberapa kali datang ke BBWSO gitu. Seringkali datang mencoba menemui dialog, warga pun coba ketemu dengan Pak Ganjar, tapi nggak berhasil ditemui. Gitu. Jadi karakter Pak Jokowi yang dulu dalam kampanyenya kalau mau ada kepentingan pembangunan ya ajak ngopi, ajak makan, ngobrol, berulang-ulang, itu nggak terjadi di sini. Yang terjadi adalah yang didatangkan aparat kepolisian. Persis seperti tahun 2021 bulan April. Ketika BPN mau mengukur, yang didatangkan polisi dan dipukuli warga brutal gitu. Jadi ini terulang kembali 2022 dengan hal yang sama dan lebih mengerikan. Sejak pagi misalnya masyarakat kesulitan untuk mengirimkan pesan, mencari sinyal internet, itu ya, kami curiga ini dipadamkan. Padahal kalau kita ingat gugatan PT UN di Jakarta itu jelas pemerintah diputus bersalah, tidak boleh lagi memadamkan internet. Terus juga listrik, warga juga merasakan pemadaman listrik. Jadi ini seperti diperlakukan seperti teroris, benar seperti Mbak Anse tadi. Jadi warga negara diperlakukan seperti penjahat ya, seperti teroris yang harus kemudian diringkus sedemikian rupa. Gitu. Baik, terima kasih Pak Muhammad Isnur, Ketua YLBHI telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa, warga di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dihebohkan dengan hilangnya tali pocong jenazah. Hingga kini kasus pencurian tali pocong masih dalam penyelidikan polisi. Beginilah kondisi makam Siti Kalsum. Makam wanita yang meninggal dunia pada 4 Februari lalu ini dibongkar dan tali pocongnya dicuri. Kejadian ini sendiri baru diketahui warga pada 8 Februari saat melihat pusara makam Siti Kalsum sudah terbongkar. Ke belakang rumah tahu kalau ada kuburan makam ini Tanyanya itu murah-murah Pak, terburai semua tanahnya. Oh, tanahnya. Ya. Jadi saat pertama kali diketahui itu terlihat ada jenazahnya. kelihatan. Dia tidak berani Pak, dia panggil anaknya itu baru berani dia di sini. Saat ini kondisi makam sudah diperbaiki dan jenazah kembali dimakamkan dengan layak. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak mempercayai isu-isu mistis yang disebarkan oknum yang tidak bertanggung jawab. Warga juga berharap agar pelaku bisa segera tertangkap dan motifnya diketahui. Pasalnya pencurian tali pocong di Kecamatan Tulangan sudah 2 kali terjadi. Pemirsa, anak Gubernur Kalimantan Tengah dan kader PSI teridentifikasi 2 korban mobil terbakar di Senen, Jakarta. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda berikut.